Yang pernah saya infus itu, airnya itu tidak, mengenai akar ya teman-teman, hanya di bawahnya aja gitu ya saya kasih air ya, jadi akarnya tidak kena. Sering kali kan saya memang tinggalkan lama ya gitu teman-teman ya, paling lama biasanya, 3 minggu paling lama ya, yang sering sih 2 minggu ya, biasanya 2 minggu saya tinggalkan. Halo teman-teman pencinta tanaman anggrek, jumpa lagi ya bersama channel Leni Flowers. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik channel Leni Flowers ya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel Leni Flowers, di subscribe dulu ya. Jangan lupa klik notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info dan video-video menarik dari channel Leni Flowers. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau memperlihatkan tanaman anggrek bulan yang sudah hampir 1 bulan ya saya tinggal ya teman-teman. 1 bulan kurang 2 hari apa kurang 3 hari ya teman-teman ya, hampir 1 bulan ya, 3 minggu lebih ya teman-teman ya. Ada videonya juga ya teman-teman ya, pas anggrek bulan ini saya mau tinggalkan ya. Ada di video sebelumnya itu kan saya buatkan videonya itu pas mau saya tinggal pulang ya. Jadi waktu itu saya membahas tentang bagaimana cara saya mau meninggalkan anggrek bulan ini yang nantinya akan lama ya saya tinggalkan gitu ya teman-teman ya. Karena pada sebelum-sebelumnya itu pernah memang sering ya saya tinggalkan gitu ya. Pernah saya memang selalu infus ya, di dalamnya saya kasih air ya teman-teman ya. Cuma yang pernah saya infus itu, airnya itu tidak mengenai akar ya teman-teman, hanya di bawahnya aja gitu ya saya kasih air ya, jadi akarnya tidak kena. Sering kali kan saya memang tinggalkan lama ya gitu teman-teman ya, paling lama biasanya 3 minggu paling lama ya, yang sering sih 2 minggu ya, biasanya 2 minggu saya tinggalkan, karena saya harus balik ke Jakarta gitu ya. Karena ini tanaman anggrek bulannya semua ini ada di villa ya teman-teman. Dan setelah ini hampir 1 bulan ya saya tinggalkan ya teman-teman. Anggreknya tuh tetap segar ya, daunnya tuh bagus semua ya, hijau ya, tidak ada yang kuning. Biasanya sebelum-sebelumnya itu kan seringkali saya tinggalkan, saya infus, terus saya kembali gitu tinggalkan 2 minggu atau 3 minggu, selalu daunnya pada kuning-kuning ya, kuning-kuning terus akhirnya mati ya, ada berapa tuh yang sudah hampir mati saya tempelkan di batang pohon ini ya, ada tuh ya, tapi sepertinya cuma ada beberapa yang hidup ya, banyak yang mati juga itu. Nah ini yang terakhir hampir 1 bulan kemarin itu saya tinggalkan ini bagus ya. Pas saya mau tinggalkan itu kan karena nggak ada tempat ya, penuh ya, terlalu rapat ya. Jadi ada yang saya gantungkan pada batang pohon di sini ya teman-teman ya. Nah sekarang itu saya sudah pindahkan di bagian atas nih teman-teman, saya sudah pasang ya, saya gantungkan di sini ya. Ini kan waktu itu di video sebelumnya itu yang sebelum saya tinggalkan lama, saya letakkan di sini teman-teman. Jadi yang sebagian yang ada gantung-gantungannya itu saya letakkan gantungkan di batang pohon ini ya teman-teman ya. Nah jadi pada waktu sering saya tinggalkan lama daunnya kuning-kuning, nah itu infusnya tidak kena ini ya, tidak kena akarnya gitu teman-teman. Nah kemarin itu begitu saya mau tinggalkan di video sebelumnya itu, saya sudah atur dan air infusnya itu lebih agak banyak ya teman-teman. Jadi tempat air infusnya itu saya ganti sama yang lebih dalam ya. Jadi agar akarnya itu terendam gini tuh teman-teman. Ya, ini dari hampir 1 bulan saya tinggal,
Waktu itu belum ada keluar spike-nya teman-teman. Terus ini begitu saya kembali sudah mengeluarkan spike ya ini ya. Dan ini cairan infusnya ini saya cuma kasih vitamin B1 ya teman-teman. Air infusan rendamannya ya. Dan banyak yang tumbuh pucuknya ya. Pucuknya juga ikut banyak tumbuh tuh teman-teman. Tapi daunnya tidak ada yang kuning ya. Semua masih hijau, masih seger ya teman-teman. Dan ini juga tidak saya lepas softpotnya nih teman-teman. Ya, dari pertama beli saya tidak lepas softpotnya karena saya lihat ini media tanamnya pakai apa ini pakis cacah ya, pakis cacah sama kokopit yang dipotong kotak-kotak gitu ya teman-teman. Makanya jadi saya tidak lepas ya softpotnya ya. Ini di bawahnya juga ada air infusnya nih teman-teman. Coba ya kita angkat ya. Lihat air infusnya. Nah, tuh ya. Ini terendam ya teman-teman. Akar barunya juga sehat ya. Akar barunya sehat teman-teman. Ya, terlihat ya. Ini pucuk daunnya juga tumbuh. Ini air infusnya nih teman-teman. Jadi sekarang tuh air infusnya itu lebih terendam gitu teman-teman. Nah, seperti ini ya. Lebih terendam gitu. Biasanya kan nggak sampai terendam nih akarnya. Nah, sekarang saya infusnya lebih terendam lagi gitu. Ya. Jadi sampai kena air infusnya gitu akarnya teman-teman. Jadi dari saya datang ini saya kasih airnya lagi, tambahin ya air infusnya karena sudah mengurang ya air infusnya. Jadi saya tambah. Nah, seperti ini nih. Ya. Ini juga ada infusnya nih teman-teman. Semuanya kena ya. Air infusnya. Oh, ini diikat karena ada apa namanya nih? Ada batang tangkai bunganya, pasca bunganya ini mau mengeluarkan spike ya. Nah, seperti ini teman-teman. Media tanamnya pakis cacah dan kokopit ya. Kokopit yang dipotong-potong kecil-kecil. Ada juga seperti cacahan pinus gitu ya, batang pinus ya. Jadi media tanamnya ini tidak terlalu lembab ya. Kalau moss putih kan lembab ya teman-teman. Biasanya itu suka sering kali busuk ya. Jadi semuanya ini ada air infusnya nih teman-teman. Saya isi ya, lebih apa kena infusnya, kena akar ya. Seperti ini. Ini juga nih softpotnya sih tidak saya lepas ya. Tuh air infusnya ada juga ya. Semuanya ada air infusnya teman-teman. Ada tempat plastiknya lagi. Ini sudah berkurang yang ini airnya nih. Nah, seperti ini tuh teman-teman. Ya, ada airnya ya. Jadi kalau pakai softpot itu kan bisa pas ya. Bisa masuk. Nah, seperti ini. Nah, gitu. Semuanya ini ada infusnya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi sekarang itu saya kasih infusnya sampai kena akar ya, air infusnya teman-teman. Sebelum-sebelumnya kan saya hanya di atasnya di bawahnya akar itu jauh ya, air infusnya nggak kena akar gitu ya teman-teman, air infusnya. Jadi jauh akarnya nggak kena airnya gitu. Jadi biasanya tuh kalau saya tinggalkan lama itu kan tidak disiram gitu ya, tidak ada yang siram. Nah, kalau kayak begini, kalau ada air infusnya ini, jadi kita nggak perlu setiap hari siram. Kadang seminggu sekali gitu saya siram. Jadi nggak perlu disiram setiap hari gitu teman-teman. Yang digantung pun sama ya. Yang digantung pun saya berikan infus juga, air infus ya teman-teman di dalamnya ya.
sama ya. Nanti saya turunin ya. Jadi softpotnya tidak saya lepas ya teman-teman. Yang awalnya saya sudah lepas softpotnya, saya kembalikan pakai softpot lagi supaya bisa saya kasih cairan infus gitu di bawahnya gitu teman-teman. Karena untuk tempat cairan infusnya itu pas ukurannya dengan tempatnya air infusnya itu ya teman-teman. Softpotnya itu ukurannya pas ya. Ini mau apa? Mau mekar nih bunganya nih. Ini saya ganjal ya pakai arang supaya nggak goyang. Nah seperti ini tuh. Ini kan ada pakis cacahnya teman-teman ya tuh. Ya. Jadi saya tidak lepas nih banyak daun-daun yang tumbuh ininya. Jadi maksudnya ukuran ininya tuh sama softpotnya gitu teman-teman. Jadi saya masukkan lagi pakai softpot lagi ya. Ini tempat pot gantungnya ini kan tempat sendok ya sebetulnya teman-teman. Di bawahnya tuh rapot. Kebetulan ini belum saya lobangi bawahnya. Jadi saya nggak pakai tempat untuk airnya lagi ya. Jadi langsung ya di sini ya. Karena kan ini tidak ada bolongannya bawahnya. Saya tidak lubangi ya teman-teman. Jadi bisa langsung dikasih air infusnya gitu di bawah ya. Jadi tinggal ini dimasukkan aja seperti ini. Nah, itu kan lebih mudah ya. Supaya ini ngepas, ini saya ganjal pinggirnya sama arang ya. Lebih praktis seperti ini ya. Kalau media tanamnya pakis cacah ya teman-teman ya. Jadi saya tidak lepas softpotnya. Kalau pakai media tanamnya mouse putih, itu seringkali saya busuk teman-teman. Jadi sekarang saya lebih suka kalau repotting ya dari mouse putih kita ganti dengan pakis cacah dan kalau ada kokopit itu yang dipotong-potong kecil-kecil ya teman-teman. Nah dicampur sama itu. Kalau enggak ya nggak apa-apa pakai pakis cacah aja. Pakis cacahnya yang agak halus ya. Jangan yang kasar-kasar ya teman-teman, yang halus. Nah ini karena tangkai bunganya panjang, jadi saya ikat. Ini sudah ada kenop yang mulai mekar nih teman-teman. Nih kenopnya sudah mau mekar satu ya. Tapi ini baru ada 3 kenop nih teman-teman, belum sampai ujungnya ya. Ini kayaknya nih gagal waktu itu ya kenopnya ya. Nah ini saya gantungkan lagi ya. Karena tadinya saya taruhnya di bawah, tapi karena di bawahnya terlalu rapat-rapat, jadi saya gantungkan di atasnya gitu teman-teman. Kalau ada cairan infus gini kan kita nggak perlu setiap hari siram ya, minggu sekali aja siram, nanti kan tertampung di bawahnya ini ya. Kalau yang bolong-bolong ini di bawahnya ada pakai, di dalamnya pakai tempat lagi ya, seperti tempat yang kecil itu teman-teman, yang kayak tadi di bawah ini ya. Saya kasih tempat, nah seperti ini nih seperti ini nih teman-teman ya, tempatnya seperti ini tuh. Ini juga saya masukkan. Ini airnya sudah berkurang ya. Kalau saya penuhkan kena ya akarnya ya. Ini sudah harus ditambah ya. Tidak kena akar ya teman-teman. Terlihat ya ada akarnya di dalamnya tuh ya. Tuh. Ini sudah berkurang. Jadi saya harus tambah. Ini yang pernah sering kali kekeringan nih teman-teman. Makanya seperti ini ya. Kekeringan terus ini. Makanya ini nanti saya harus tambah lagi airnya. Supaya kerendam kena akarnya gitu ya teman-teman. Semuanya sehat ya teman-teman ya. Subur, daunnya nggak ada yang kuning ya selama saya tinggalkan hampir 1 bulan dan saya kasih air infusnya mengenai akar gitu ya teman-teman ya. Sama akarnya sedikit terendam ya.
Nah, oke teman-teman, sekian dulu video dari channel Leni Flowers ya, tentang bagaimana cara saya merawat anggrek bulan yang lama ditinggal gitu ya teman-teman ya. Ini udah hampir 1 bulan saya tinggal nih teman-teman. Tapi ternyata sekarang ini hasilnya daunnya segar ya, semuanya ya hijau ya, nggak ada yang kuning-kuning seperti sebelumnya ya, karena di sebelum-sebelumnya itu rendaman air infusnya tidak mengenai akar gitu ya teman-teman. Sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video dari channel Leni Flowers ya. Jangan lupa teman-teman bantu like, comment, and share juga ya. Semoga teman-teman semua sukses dalam merawat anggrek-anggreknya dan semoga sehat selalu. Terima kasih.